Halo sobat, ketemu lagi sama saya di program ngoprek di YouTube. Kali ini saya akan menampilkan cara merakit helm Bluetooth. Di mana helm Bluetooth ini sangat berfungsi untuk komunikasi, untuk mendengarkan suara musik saat Anda berkendara atau saat Anda sedang berjalan. Alat-alat yang diperlukan untuk sangat sederhana sekali. Ada beberapa hal: solder, timah, obeng, lem, kemudian lakban kertas, gunting, gunting, tang, dan ini alat yang biasa digunakan oleh konveksi atau tempat penjahit. Kemudian alat yang vital adalah ini jenis Bluetooth wireless. Kemudian Anda juga bisa menggunakan alat-alat bekas seperti ini headset bekas telepon genggam. Kemudian untuk headsetnya akan digunakan di helm, jenis headset begini, ini lumayan suaranya. Ini juga bekas, saya pakai dulu untuk chatting. Oke, semua udah siap. Sekarang kita mulai cara membuatnya. Sederhana sekali. Headset ini kita lepas. Ini sudah saya lepas sebelumnya. Lepas. Kemudian diambil speakernya. Di sini saya lekatkan busa dan lekatkan alat perekat ini. Fungsinya adalah untuk menempelkan di helm. Kenapa saya kasih busa? Manfaatnya adalah agar tidak terlalu ke dalam, tetapi juga ketika ditekan dia akan mundur. Jadi nggak mengganggu, nggak terlalu sakit di telinga. Bila mana ada gangguan di telinga terlalu mengganjal, maka bisa ditekan. Yuk kita mulai. Pertama-tama sediakan solder, tentu nyalakan solder. Potong headset bekas yang nggak dipakai tersebut, lalu kupas. Di dalam kabel ini masih terdiri 2 kabel. Ini harus dikupas dulu. Setelah dikupas dibakar. Kenapa saya bakar? Ini ada lapisan pelindungnya, email atau resin. Setelah dibakar kerik, bisa menggunakan cutter atau pisau, bisa juga menggunakan bagian tajamnya gunting. Setelah itu kita solder. Tapi sebelumnya kita bersihkan dulu menggunakan pasta solder. Kalau biasa di kampung disebutnya tinol atau arpus. Setelah dikasih pasta, kemudian dikasih timah. Sebelum kita solderkan ke speaker, kita kasih timah dulu. Ini untuk bagi pemula yang belum pernah melakukan penyolderan, saya sarankan begini dulu.
Jika udah nampak putih begini, maka ini berarti timahnya nempel sudah. Jika masih begini berarti belum ada timah yang melekat di kabel tersebut. Kita lakukan penyolderan ulang sampai terlihat putih. Nah, setelah itu kita solder ke speaker. Ini karena sedikit sulit karena sudah dipasangin busa. Anda juga bisa menggunakan busa, bisa juga tidak, tergantung kemauan Anda. Oke, satu buah speaker sudah terpasang. Kemudian sebelah speakernya lagi kita solder lagi. Tahapannya seperti tadi kan, tapi karena ini sudah ada yang menempel timahnya, bisa langsung aja. Pola pemasangan harus sama. Di sini ada kabel berwarna gelap. Nah, berwarna gelap kalau diposisikan di sini ada di sebelah kiri. Gelap warna kecoklatan. Fungsinya adalah agar suara yang dihasilkan stereo dan bassnya open atau bassnya muncul. Jika tidak sama, maka hasilnya suara akan timpang dan cenderung suara middle. Nah, kita sudah selesai penyolderan ini. Lalu kita coba menggunakan telepon genggam. Jika tidak ada alat multitester, maka gunakan telepon genggam. Anda bisa mutar musik. Nah, dengarkan, jika sudah bunyi berarti pemasangan betul. Nah, di sini bisa didengarkan bahwa musik sudah bisa terhubung dengan speaker. Berarti kedua komponen baik speaker maupun headset atau earphone bekas ini tidak terputus di dalam atau tidak rusak. Oke, selesai pengujian. Selanjutnya tinggal kita pemasangan di helm. Nah, sekarang untuk pemasangan di helm. Buka bagian helm ini. Buka semua bagian helm. Fungsinya adalah untuk menyembunyikan kabel. Kita potong alat perekat ini.
sesuai dengan lawan di sini. Berarti kalau ini pasangannya sama ini, maka sebagian ini yang dipotong. Lalu oleskan lem. Rekatkan di bagian yang akan dipasang. Lalu di bagian ininya juga sama. Potong. Kasih lem. Kenapa saya bikin begini? Supaya tidak permanen. Nah, tidak terlalu keras karena ini sifatnya bisa dibuka pasang pada saat nanti kalau Anda hendak mencuci helm. Jadi ini bisa dibongkar atau bisa dicopot lalu bisa dipasang kembali. Kalau kita bikin permanen nanti helm nggak bisa dicuci karena ini bisa kena basah, akhirnya rusak. Nah, agar ini supaya tidak mudah copot, lakukan pengeleman dengan menggunakan lem bakar. Ini jenis lem lilin. Lumaskan di sini. Tiup sampai kering. Ini sangat sederhana. Kami tidak menggunakan glue gun atau lem tembak, hanya menggunakan lem lilin aja yang dibakar menggunakan korek. Lem ini cukup kuat, asal tidak terbakar dia tetap merekat. Setelah itu kita pasang di sini. Ingat, pemasangan yang bagian panjang tentu adalah di sebelah kanan. Maaf, ya sebelah kanan. Kita tempelkan kedua sisi. Setelah itu kita atur ini, sesuaikan dan serapi mungkin agar nyaman ketika kita menggunakannya. Ini bila perlu dengan lem ini juga. Agar daya rekatnya kuat, tempelkan di bagian sini. Atau bebas, terserah Anda. Setelah itu untuk bagian-bagian yang kesininya Anda menggunakan lakban kertas. Ini hanya berfungsi untuk melekat sekaligus merapikan. Agar kabelnya tidak berserakan atau tidak berantakan di dalam helm, lakukan perekatan dengan menggunakan lakban kertas.
semakin Anda rapi, semakin baik hasilnya. Ini hanya sifatnya sederhana aja. Ini Anda juga boleh melekatkan dengan lem ataupun tidak juga, terserah Anda. Setelah itu jangan lupa pasangkan ini plastik tis atau kabel tis sebanyak yang Anda suka, bisa 2, 3, 4. Ini sudah kiri. Pasangkan di sini. Anda juga bisa lakukan lebih bagus dari ini. Ini hanya sifatnya praktis saja agar mudah digunakan. Potong ujungnya. Kemudian pasang kembali bagian dalam helm. Sesuai dengan aslinya. Usahakan ini jangan tertutup karena ini langsung berhubungan dengan telinga. Nah, selanjutnya adalah tahapan terakhir, pasangkan perangkat Bluetooth wireless ini ke bagian colokan atau earphone jack. Serapi mungkin, usahakan Anda semakin rapi semakin bagus. Tinggal hubungkan earphone jack ukuran 3,5 ke wireless, lalu tekan nyalakan. Lalu fungsi kabel tis ini adalah untuk menaruh atau menyimpan meletakkan earphone jack. Maksud kami Bluetooth wireless. Ini usahakan serapi mungkin agar tidak terlihat, hanya menyisakan sedikit kabel. Sudah cukup rapi.
Lalu lakukan pairing dengan perangkat telepon genggam Anda. Aktifkan Bluetooth. Setelah itu lakukan pairing. Pengaturan untuk jenis Bluetooth Android. Di sini ada beberapa perangkat, kita cari perangkat. Sini udah terdaftar, jenis perangkatnya adalah IS5, IS6, yang kita gunakan ini IS6. Nah, setelah muncul tanda biru begini berarti sudah connect, sudah terhubung ke audio panggilan dan media. Selanjutnya kita mencoba di perangkat Bluetooth itu. Biasanya di sini akan berbunyi ketika kita sudah melakukan pairing. Contohnya kita mau memutar musik, Anda tinggal tekan tombol ini. Dengarkan musik. Kita bisa rewind atau reverse. Bisa juga volume up down, volume down, volume up, menaikkan volume. Nah, ini untuk rewind atau reverse, mutar lagu. Ini fungsi untuk mutar lagu. Selanjutnya kita uji coba dengan melakukan panggilan. Nah, panggilan atau musik dihentikan. Sekarang kita uji coba melakukan panggilan. Nah, terdengar peringatan incoming call. Anda tidak perlu mengangkat di pesawat telepon genggam Anda, cukup Anda tekan tombol yang ada di sini. Nah. Halo. Coba bicara. Tes. Halo. Halo. Ya. Oke. Nah, terhubung kan? Jadi sangat mudah sekali ketika Anda sedang berkendara, baik itu sepeda motor atau kendaraan lain. Ketika ada panggilan masuk, Anda tidak perlu mengangkat telepon di sini. Cukup Anda tekan tombol ini. Bahkan ini bisa juga untuk melakukan panggilan ulang pada panggilan terakhir. Nah, tekan 2 kali, maka akan dilakukan panggilan ulang. Tetapi jika tidak muncul, ya manfaat untuk sementara untuk mendengar musik, untuk menerima panggilan sangat mudah. Selamat mencoba. Nah, kenapa saya pergunakan begini? Agar Anda suatu saat bisa mencopotnya, baik saya katakan tadi untuk mencuci ataupun Anda mau mencas, melakukan pengecasan, atau pada saat parkir takut Anda dicuri orang, maka copot saja ini. Nah, mudah kan? Lakukan pengecasan pada perangkat USB charger pada soket ini. Jika sudah, Anda kembali bisa pasang. Selama Bluetooth handphone Anda terhubung, maka dia akan langsung otomatis terhubung. Sangat mudah kan? Ini sangat simpel sekali. Memang sih sekarang sudah ada beberapa produk alat Bluetooth buat helm, tapi harganya cukup lumayan. Tapi untuk ini hanya dibutuhkan Anda paling tinggi biaya 300.000.
Dan perangkat ini saya beli di online store atau di toko online. Saya beli di Bukalapak, harganya sekitar 130-an sampai 150. Semakin bagus ini perangkat ini, maka semakin bagus suaranya. Juga demikian dengan headset yang Anda gunakan, semakin bagus headsetnya maka kualitas suaranya akan semakin bagus. Ini cukup lumayan, suaranya nendang, bassnya nendang, volumenya juga tweeternya sama midrange-nya cukup open. Nah, sekali lagi saya sarankan agar Anda menggunakan yang jenis begini aja, karena ini sangat mudah penggunaannya. Tinggal tekan, langsung mutar musik. Ini power on, kemudian ini putar musik. Ini untuk kelanjutannya, rewind atau kemudian ini volume up down. Sudah, tinggal kita pasang di sini. Kita bisa mendengarkan musik sepanjang jalan. Kita bisa juga menerima panggilan saat musik sedang berbunyi pun. Cukup mudah sekali, dan ini murah hanya sekitar 300.000 sudah termasuk headset, kabel, dan juga Anda bisa menggunakan headset bekas atau earphone bekas handphone. Oke, selamat mencoba. Oke, kita setelah berhasil pemasangan perangkat Bluetooth di helm, kita lakukan uji coba demo penggunaan helm berbluetooth. Yuk, kita ikutin. Halo, oke, masuk. Nah, demikianlah. Ini suara panggilan saya lakukan tanpa mengangkat headset telepon genggam saya. Komunikasi bisa berhasil. Oke. Nah, dengan menggunakan helm Bluetooth ini, Anda tidak perlu komunikasi dengan cara begini. Dengan cara begini, handphone Anda cukup masukkan dalam saku. Anda bisa melakukan panggilan kapanpun, dimanapun, selama Anda menggunakan helm ini dan terhubung dengan Bluetooth handphone Anda. Praktis bukan? Oke, terima kasih.